Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 11 Mei 2022, teman-teman. Untuk hari ini IHSG-nya berhasil nutup gap, teman-teman. IHSG-nya berhasil nutup gap, ya, seperti yang ada di gambar ini, teman-teman. Jadi setelah yang 3 hari lalu diajar 4% turun, terus kemudian kemarin rebound, ada gap ya, teman-teman. Berhasil ditutup hari ini, namun demikian ternyata closing dari IHSG ini dia tidak mampu tutup di atas gapnya. Jadi mesti hati-hati dulu ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya Mistri tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke bahasan aja ya. Ini hari ini mungkin nggak terlalu panjang ya. Intinya untuk hari ini IHSG-nya nutup gap ya. Jadi ini adalah daily trendnya, daily IHSG-nya seperti ini. Jadi koreksi kemarin itu sampai di 38 retracement tapi berhasil mantul, jadi secara trend dari trend ini cukup oke. Dari big trendnya aja ini IHSG sentuh 38 dari trend yang ini ya teman-teman. Dari perhatikan yang hitam ya. Perhatikan yang hitam karena hitam ini saya tarik dari awal tahun bahwa IHSG-nya memang terkoreksi sampai 38 retracement tapi closingnya dalam weekly ataupun daily chart tadi tetap mampu di atas 38. Dalam weekly-nya seperti ini oke, tapi kalau dalam daily-nya teman-teman bisa ngelihat bahwa kenaikan hari ini untuk IHSG ini hanya nutup gap saja. Dan yang mungkin harus hati-hati adalah closing-nya adalah di bawah gap yang ditutup. Jadi kalau teman-teman mau lihat itu gap-nya itu kemarin tuh di sini gap-nya. Nah, ini gap yang ada. Ini udah ditutup. Dan sayangnya si IHSG-nya ini nggak closing di atas 6890-an. Ya, harusnya ya bagusnya perkiraannya ya kira-kira dia closingnya di sinilah. Ini baru satu bentuk yang bagus untuk IHSG. Ya karena seperti ini saya pesankan untuk teman-teman tuh hati-hati ya. Teman-teman untuk hati-hati karena beberapa saham-saham pembentuk indeksnya juga memiliki bentuk yang sama dengan IHSG. Nah, bahasan yang kedua adalah tentang ini ya, tentang saham pembentuk indeks. Kalau tadi adalah tentang indeksnya, saya sampaikan untuk hati-hati. Ya, karena di saham pembentuk indeksnya sendiri, ya karena di saham pembentuk indeks sendiri ya walaupun ini beberapa saham pembentuknya ini adalah bagus-bagus, tetapi beberapa dari mereka, teman-teman, beberapa dari mereka ini sinyalnya adalah atau candlestick-nya adalah sama dengan IHSG atau apa ya istilahnya, pokoknya mirip dengan bentuk dari IHSG-nya. Jadi itu yang membuat saya harus sampaikan ke teman-teman untuk hati-hati. Untuk saham-saham composite, pembentuk composite kali ini, teman-teman, saham-saham pembentuk indeks itu hari ini didominasi masih dari sektor consumer ya, teman-teman. Consumer masih menjadi roket pendorong kenaikan dari IHSG, yaitu Unilever ya, teman-teman bisa ngelihat Unilever naik 11%. Kemudian ada ICPB, teman-teman, naik 4%. Dan termasuk saham-saham sektor ini, Indofood, HMSP, Mayora, itu semuanya candlenya adalah bagus. Candlenya adalah bagus. Untuk saham-saham yang lain, penggerak indeks lain seperti Bank Mandiri, Telkom, BRI, seperti ini, Astra, dan termasuk BNI ini, bentuk candlenya adalah mirip dari IHSG ya. Jadi bentuk candlenya adalah mirip dari IHSG. Jadi ada naik, terus kemudian ada turunnya seperti itu. Jadi bentuknya seperti hanya nutup gap aja ya. Coba akan saya kasih lihat dulu bentuknya sebentar teman-teman. Nah, seperti ini.
Nah, ya memang beberapa nggak persis ya, tapi intinya sih sama ya. Kayak BNI ini juga nutup gap juga. Kemudian BRI ini Bank Mandiri ini, saya coba cek apakah dia nutup gap. Ini malah belum ketutup gapnya ya. Jadi ada kemungkinan dia akan nutup dulu. Ini juga untuk BRI gapnya sih di atas ya. Beda-beda ya. Intinya sih ada yang mirip plug, tapi ada yang eh intinya naik terus turun seperti itu. Jadi yang perlu menjadi kewaspadaan teman-teman adalah besok ya. Besok ini kayaknya penentuannya deh. Dia mau seperti apa ya? Mau bisa di atas gap atau enggak seperti itu. Itu saham-saham pembentuk indeksnya seperti itu pergerakannya. Terus kemudian ya kita tengok dulu untuk harga komoditas ya teman-teman. Kita tengok dulu untuk harga komoditas dari coal ya. Coal harganya sih masih kisaran 370 ya. Coal masih bagus. Ini kita ternyata juga sudah mulai oke pergerakannya ya. Walaupun ya sama tutupannya juga turun lagi, tapi setidaknya tidak turun lebih dalam seperti itu. Kemudian untuk CPO yang kemarin sempat sentuh 7.050-an dan turun lagi ke 63 sekian. Ini sekarang udah ke 6.600 teman-teman. Ini juga berefek ke saham CPO itu banyak yang rebound ya. Banyak yang rebound. Untuk crude oil sama juga. Jadi intinya kemarin kan komoditas banyak yang turun. Hari ini mulai naik lagi. Jadi komoditas ini memang volatilitasnya masih tinggi. Tapi secara umum masih harganya masih tinggi lah seperti itu. Nah, sedang untuk nikel ya teman-teman. Nikel ini harganya kemarin kan turun. Tapi hari ini kalau kita lihat nih juga sedikit ada upside juga seperti ini. Nah, ya. Kalau kita lihat sedikit bisa kelihatan ada upside-nya. Ini juga sebenarnya masih berefek ke saham-saham metal, itu masih pada belum naik semuanya ya. Kemudian untuk natural gas ini sama juga. Intinya pokoknya komoditas tuh hari ini kemarin turun terus lanjut naik lagi ya, seperti itu. Untuk goldnya sama juga ya. Nah, seperti ini. Ya, turun kemarin terus hari ini mulai naik. Jadi komoditas intinya pada naik semuanya. Nah, terus kemudian kita akan coba cek untuk regionalnya teman-teman ya. Nah, berikut adalah World Index. Di sini kita bisa ngelihat bahwa Dow Jones tadi malam itu minus tipis aja. Nasdaq-nya dia kan ini ya, dia naik 1%. SP500 tipis aja. Ini secara umum indeksnya sih mix ya. Ada Taiwan, ini ada Shanghai Hang Seng ini plus hampir 1%, tapi ini hitungannya kecil untuk Hang Seng. Eropa juga sore ini dibukanya ini dibukanya adalah dia plus ya, plus teman-teman. Nah, kita lihat dulu untuk harga untuk chart dari regional yang mungkin lebih jelas di sini, teman-teman. Nah, kita bisa melihat ini adalah untuk bursa Amerika DJA. DJA memang dia turun, pergerakannya turun seperti ini ya. Terus kemudian Nasdaq juga, terus ini SP500. Hang Seng-nya ini teman-teman yang naik 1% tadi ya. Hang Seng naik 1% tadi, ini Nasdaq-nya. Ini Nikkei ya, terus kemudian ini Composite. Dan ini adalah untuk market Eropa yang mana ini sore ini naik ya teman-teman. Ini naik. Terus kemudian ini Eropa juga, ini naik hampir 2% untuk CAC 40 ya teman-teman. Oke, kemudian berikutnya adalah tentang saham-saham sektor ya. Berikutnya adalah tentang saham-saham sektor. Jadi untuk sektor teman-teman, untuk sektor yang saya beri bintang, untuk sektor yang saya beri bintang adalah consumer ya. Artinya sektor ini lagi bagus seperti itu. Teman-teman bisa ngelihat sektor consumer lagi bagus. Kita bisa ngelihat saham-sahamnya ya. Itu ada saham-saham yang strong seperti Mayora ya. Mayora seperti ini pergerakannya dia strong ya. Strong banget ini. Ini paling bagus pergerakannya. Terus kemudian ada Indofood ya. Indofood juga sama ya, teman-teman.
Ini sekaligus membahas saham consumer juga ini. Jadi dia berhasil naik melewati resistan candle sebelumnya. Kemudian Unilever juga masih strong. Ya, ngelewatin 50 retracement masih lanjut seperti itu. Itu bahasanya nggak usah panjang-panjang, intinya pokoknya memang kebangkitan dari daya beli masyarakat seperti itu. Kino cukup oke juga, walaupun dia masih rentang, maksud saya dalam pergerakan yang sama, walaupun dia turun ya. Terus ICBB juga strong. Ya sebenarnya clue-nya jelas sih, consumer membaik semuanya. Kemudian untuk berikutnya adalah HMSP, oke juga, dan HMSP aja ya, itu aja untuk sektor consumer. Sekaligus ini membahas untuk sektor consumer ya teman-teman. Terus berikutnya sektor yang saya bintangin itu adalah sawit. Sawit juga menarik, sesuai dengan harga saham-saham sawit tadi teman-teman. Itu ini banyak yang saya bintangin. Ini contohnya Astra Glustari pun juga rebound ya. Ini dari bentuknya kemarin kita bisa ngelihat. Dari bentuk kemarin memang dia ada hammer seperti itu. Nah, kalau seperti ini teman-teman, ini kan kemarin kita ngelihat dalam trennya ini koreksinya dia sampai 50 retracement ya. Jadi koreksi dia wajar sampai 50 retracement, terus kemudian dia naik. Nah, ini coba kita lihat kekuatan dia naik itu dengan menggunakan Fibo yang ini. Dimana kenaikan ini kuat juga, karena kenaikan kemarin itu sampai hari ini udah sampai di 50 retracement. Sayangnya di 50 retracement sudah mulai take profit. Kemudian L-shape seperti ini teman-teman, juga sama, dia mulai rebound, tapi sama juga kenaikannya dia hari ini itu juga sudah ketemu resistan. Coba saya akan geser dulu, kekuatan naiknya dia saat ini sudah sampai di berapa. Kekuatan naiknya dia juga sudah sampai 38 retracement, hampir 50, dan sudah mulai ada take profit. Biasa seperti itu. Ini juga untuk SSMS ada perlawanan juga ya. Perlawanan dia udah sampai di berapa, bisa langsung ditarik seperti ini. Dia juga rata-rata udah sampai di 38 retracement. CSRA oke semuanya. Ini rata-rata semuanya pokoknya sudah untuk sawit-sawit ini ada perlawanan ya. Astra Glustari, L-shape, SSMS, CSRA, SIM, Gusco Plantation juga sama ya. Gusco Plantation juga kenceng juga perlawanannya teman-teman. Nih. Oke, seperti ini. Ini Gusco Plantation. Kalau ngelihat seperti ini kan yang Fibo yang ini saya gunain untuk mencari koreksinya kemarin. Which is koreksinya kemarin udah sampai di 61,8 dan dia mantul dari situ. Yang bolak-balik saya omongin untuk Fibonacci adalah ketika dia terkoreksi di bawah 38 retracement dan nggak kuat, maka ada target ke 61 dan tercapai teman-teman. 61 dan tercapai. Sehingga ketika dia mantul dari 61, maka target minimal kenaikannya ke 38. Kecapai nggak? Kecapai ini. Jadi ini Fibonacci simple semuanya sudah menjawab pergerakan dari masing-masing saham ya teman-teman. Nah kalau teman-teman mau ngelihat kekuatan naiknya itu coba gunain Fibo lagi seperti ini. Ini Fibo untuk ngelihat kenaikannya dan memang untuk kenaikan saham-saham sawit ini rata-rata juga sudah lewatin atau sudah mendekatin 50 retracement-nya. Jadi kesimpulannya apa? Ya kesimpulan cukup hati-hati karena di 50 retracement-nya juga mereka juga udah pada balik. Kita lanjutkan yang lainnya, ini BWPT juga sama. Intinya melawan semua. Saya nggak bisa bahas semuanya terlalu lebar ya teman-teman. Itu untuk sektor-sektor yang saya bintangin itu tadi ada consumer, ada sawit ya. Kemudian apa lagi yang saya bintangin nggak ada ini teman-teman. Oke, nanti akan saya bikin simpulan kok untuk saham-saham mana yang ini yang menarik. Saya udah iniin. Jadi untuk sektor itu ya, sektor yang paling outstanding pergerakannya adalah consumer dan coal. Consumer dan sawit. Coal pun sebenarnya juga sudah oke juga sebenarnya teman. Sebenarnya catatan saya, call itu menarik tetapi ya sama sih kondisinya kena resistan juga semuanya. Terus itu aja sih yang paling ini. Terus kemudian coba saya sekilas akan bahas di sektor ya. Nah kalau tadi adalah bahasan tentang sektor yang paling menarik, kalau sekarang bahasan tentang sektor secara umum. Nah, secara umum sekarang saya mulai dari saham finance. Teman-teman bisa ngelihat untuk finance itu
Big Cap Finance itu kemarin kan dia naik, tapi hari ini sebenarnya kenaikannya hanya untuk ya seperti nutup gap aja seperti itu. Ini adalah cerminan dari pergerakan IHSG-nya ya. Yang kemarin naik itu bentuknya mirip IHSG ya. Terus naiknya hanya menutup gap. Jadi teman-teman mesti ngecek dari candlenya masing-masing apakah nutup gapnya itu di atas gap ataupun enggak. Karena enggak semuanya itu berhasil nutup gap. Ada yang belum ya, kayak BNI ini kan dia nutup gap ya teman-teman, berhasil nutup gapnya ini. Terus kalau kayak Bank Mandiri ini dia ada gap yang belum ketutup. Ini gapnya itu di sini. Gap itu istilahnya bolongnya tuh di sini. Ya, jadi itu masih hutang juga dia seperti itu. BRI itu gapnya ada di atas sih. BRI ini ya gapnya ada di atas di sini teman-teman. Terus BCA, nah ini yang saya bilang nggak semuanya jelek, tapi ya kayak gini kalau BCA hari ini masih lanjut. Namun demikian untuk BCA ini kan gapnya seperti BRI di atas ya. Jadi ini yang ya boleh diperhatikan tapi ya sementara pokoknya diperhatikan aja dulu. Nggak semuanya candlenya sama tapi per case masing-masing ya. Nah terus kemudian untuk BBTN ini juga sama naik nutup gap aja. Bang Danamon ini juga shooting star ya. Ya intinya dengan melihat kondisi seperti ini saya harapkan teman-teman untuk berhati-hati dulu ya seperti ini. Kemudian untuk digital bank. Nah, kemudian untuk digital bank teman-teman ya. Untuk digital bank itu secara umum jelek pergerakannya. Hanya ya secara umum ya. Saya nggak mungkin bahas semuanya terlalu lebar. Intinya nih seperti ini. Candlenya Arto aja masih turun terus ya. Ya BBI kemarin ada hammer tapi nggak lanjut, nggak kenceng juga. Agro ini masih jelek semua. Ini kecuali baca ini sedikit ada upside. Tapi ini juga long downtrend teman-teman mesti berhati-hati. Nah, secara umum saya scanning ke bawah nggak ada yang menarik untuk digital dan memang sepertinya memang sekarang bukan saatnya untuk digital karena ada saham-saham big cap banking yang menurut saya lebih menarik ya teman-teman. Nah, kemudian untuk Astra teman-teman pun sama bentuknya, teman-teman bisa ngelihat saham Astra ini juga nutup gap doang seperti itu ya. Terus Auto sama masih dalam pergerakannya sama. Astra Gravia ini masih lemas aja seperti itu pergerakannya. Kecuali United Tractor. United Tractor seperti yang kemarin saya bilang ini coast to coast, lemparan pantai ke pantai, lemparan resist ke support seperti itu. Ini menarik ya United Tractor. Silahkan ini masukkan watchlist spesial. Di hari ini bisa melanjutkan kenaikannya. Jadi United Tractor ini akan masuk ke saham-saham spesial ya, saham-saham yang pergerakannya cukup spesial saat ini yaitu BCA, kemudian United Tractor, ada sawit, terus nanti akan saya bahas tambahannya, nanti akan saya bikin summary-nya. Terus consumer tadi kan sudah saya bahas ya di depan, kalau teman-teman yang mau cari bahasan dan untuk consumer ya saya udah bahas di depan tadi. Kalau teman-teman mau nanya tentang bahasan consumer, silakan lihat di bahasan sektor di time code yang di atas. Silakan lihat di deskripsi. Saya udah bahas, maksud saya bahas 2 kali. Nah, kemudian untuk saham-saham energi, teman-teman. Untuk energi itu yang cukup menarik adalah Akra, Pegas, dan Medco ya. Namun demikian cukup hati-hati juga karena ketemu resistan juga nih. Ini nggak usah saya bahas detail resistan-resistannya. Intinya ketemu resistan ya, Medco ya. Kemudian perusahaan gas ini juga sudah mulai melemah kenaikannya karena ada doji ini ya. Terus untuk Akra ini kan all time high ya. Oh enggak, belum all time high tapi ya dia ya kayaknya toleran aja. Masih cenderung naik tapi ya akhirnya setelah naik dia kembali lagi untuk ke area konsol areanya seperti itu. Ini menarik untuk Akra ya. Untuk Akra silakan diberi spesial ROM lah untuk Akra, pergerakannya menarik teman-teman ya, bagus. Oke, kemudian untuk sawit tadi kan termasuk juga udah saya bahas ya, sawit teman-teman. Nah, untuk sawit teman-teman silahkan cek di sektoral. Udah saya bahas di depan ya, silahkan cek di sektoral. Nah,
Kemudian adalah bahasan coal. Di catatan saya coal ini menarik, tetapi saat ini ketemu resistan. Seperti Indo Tambang Raya masih menarik, Adaro ini juga sama, mencoba untuk naik tapi ketemu resistan, PTBA juga sama. Pak, kalau Harum gimana? Harum itu tidak purely coal ya teman-teman, dia ada metalnya juga. Jadi Harum ini adalah mirip dengan Inco. Karena metalnya turun, saat ini juga dia masih turun seperti ini. Ya, walaupun tadi saya lihat juga pergerakannya menarik untuk tradingan. Nih, Harum ini ada gap juga, nutup gap doang seperti ini. Jadi mesti hati-hati juga di kisaran 10.000 sekian, karena Harum ini dekat sekali dengan support. Menarik, tapi ini dekat sekali dengan support. Kalau misalkan jebol, ya turun. Tapi kalau enggak, ya ada kabar membaiknya harga metal, mungkin Harum akan lari. Silakan dipantau Harum ini watchlist yang bagus. United Tractor sudah saya bahas tadi. Indika ya secara umum cukup berada di support yang cukup kuat sih, sudah mulai ada rebound seperti itu. Seperti Indika, Petrosi ya. MBSS ini turun masih. Kemudian Toba ini masih disupport, tapi Toba ini teman-teman kan sering banget di bawah. Jadi ya mungkin priority kesekian kalau teman-teman mau ngebelinya, teman-teman. Kemudian secara umum lainnya sih ya sama sih, rentang pergerakannya masih sama. Untuk saham-saham yang kecil-kecil saya sekilas lihat aja teman-teman. Nah untuk metal ya, ini yang saya bilang metal masih terpuruk harga sahamnya ini, seperti ini Antam ya. Inco juga sama, masih pada mencari ngetesting supportnya. Ini MDKA, nah kecuali MDKA terkait emas. Kemarin sudah ada hammer, namun demikian kenaikan hari ini masih belum mampu ya untuk MDKA. Nah untuk telekomunikasi, sebentar saya lihat catatan saya dulu teman-teman. Sebentar saya lihat catatan saya dulu. Untuk 34 sebentar. Telekomunikasi, Telkom itu memiliki bentuk yang sama dengan IHSG juga. Jadi naik terus turun. Jadi ini clue-nya, kuncinya adalah besok teman-teman. Ini 4330 dia lebih turun lagi atau enggak? Ya. Pun sama juga Indosat, walaupun hari ini turun sempat ke 56 sekian, sempat naik juga. Nah, kalau mau ngelihat seperti itu pakai monthly, maksud saya minute. Seperti ini, Indosat sempat ke 5725, kemudian naik, namun demikian dia turun lagi. Jadi ya pergerakannya memang mirip-mirip dengan IHSG seperti itu. Dan ya boleh dibilang ini untuk hanya di tradingin orang-orang aja teman-teman. Nah, kecuali untuk XL nih, XL cukup bagus, ada doji, tapi ini masih butuh konfirmasi. Rata-rata masih butuh konfirmasi besok. Dan untuk sektor telekomunikasi ini yang lebih menarik selain Excel adalah TBIG dan TOWR ya. Jadi sebenarnya untuk TOWR ini kemarin dia sudah ada candle bagus, hari ini dilanjutkan lagi untuk TOWR ya. Untuk TBIG ya sama, tapi lebih bagusan untuk candlenya adalah TOWR. Nah terus kemudian yang terkait oil related adalah BRPT teman-teman, ini melanjutkan sinyalnya yang kemarin. Oke, seperti ini melanjutkan sinyal kenaikan kemarin. Coba kita tarik menggunakan Fibo dari tren terpendek seperti ini. Mantul di 800, ngelewatin resistan pertama 830, resistan kedua 850-an. Percaya dirinya kenceng karena ini bentuk candlenya adalah white arubosu ya. Kemudian untuk ESA masih dalam rentang sama, dan TPIA dia masih cenderung lower low ya. Jadi mesti hati-hati juga. Biarkan dulu kalau TPIA dia seperti punya irama sendiri, biar dia mencari support dulu teman-teman. Oke, kemudian untuk konstruksi teman-teman, ini ya masih dalam rentang sama ya. Nggak ada perubahan pergerakan, masih sama. Nah, berikutnya sektor yang menarik ya. Ini lupa saya masukkan di bahasan sektor. Properti ini cukup menarik juga ya. Di tengah kemungkinan ya, masih kemungkinan naiknya BI rate kalau misalkan suku bunga di luar naik terus. Tapi sementara kan belum naik ya. Sementara belum naik BI rate-nya, jadi ya mungkin orang-orang masih enjoy lah dengan saham-saham properti seperti itu. Nah, kita bisa ngelihat BSDE ini ada upside, namun demikian turun lagi.
Yang bagus adalah Pakuwon ya, udah 2 hari lanjut naik. Dan Pakuwon ini dari penurunan kemarin ini naiknya juga cukup kenceng teman-teman. Koreksinya kemarin dia memang sampai ekstrim ke 61,8 dan naiknya juga ekstrim. Kalau kita ngelihat kenaikannya dia ini udah ngelewatin 50, cukup kuat juga kenaikannya. Asri juga sudah hari kedua naik teman-teman. SMRA kemarin kan turun dalam, namun demikian ditarik lagi ada hammer. Hari ini lanjut naik lagi seperti itu. Untuk CTRA masih belum ya, CTRA masih cenderung mencari supportnya. Kemudian untuk tol ini sedikit ada upside, tapi kayaknya newsnya untuk saham tol udah ya, karena lebaran juga udah lewat. Nah untuk SCMA boleh teman-teman perhatikan saham media ya, SCMA ini sudah hari kedua naik ya. Sudah hari kedua naik ya, walaupun di dalam tren pendek ini ya mungkin kita lihat dulu seperti ini. Ya, kenaikan dia udah nyentuh ke resistan yang kedua tadi. Ya. Sementara sih supportnya dia 241. Nah, kemudian yang teman-teman boleh perhatikan adalah MTK. MTK ini 5 hari ini 1 2 3 4 hari ini turunnya kan dalam. Dari 3070 ke 2450. Koreksinya itu sampai 38, overshoot tadi hampir 50. Namun demikian sayangnya ini closingnya dia di bawah 38 retracement, kurang sedikit. Jadi sementara memang tetap ada target dia ke sini. Dimana ini juga merupakan demand area yang cukup penting. Namun demikian kita lihat aja dulu teman-teman, karena saat ini closingnya adalah dekat sekali di 38 retracement. Ini barang menarik ya MTK ini, karena kalau dia turun dalam itu kalau naik nanti juga lumayan kencang. Ini tradingan yang sangat oke nih barang. Nah kemudian MNCN kemarin candlenya bagus, namun demikian hari ini nggak bagus. Sempat naik cukup tinggi sampai 981, tapi terus kemudian closingnya adalah kembali ke high-nya kemarin. Nah terus berikutnya adalah sekumpulan saham yang biasa saya jadikan satu teman-teman. Saratoga ini sudah mulai ada perlawanan setelah sentuh hampir di 61,8 retracement. Ya memang itu target penurunannya dia ya. Dan juga hari ini juga sempat ditarik naik sampai 38. Jadi memang ketika dia mantul dari 61,8, selama dia nggak kuat di 38, maka kemungkinan besar dia masih akan bermain di sini, area yang kuning itu. Terus kemudian ini MTDL, belum. IMAS ini saya skip aja, masih nggak ada yang menarik. MJS juga. ASA ini masih mencari support dan teman-teman. Nah ini yang boleh diperhatikan, tapi era ada teman-teman. Cuman era ini sekarang pergerakannya udah nggak begitu menarik ya. Sehari naik, sehari turun seperti itu. MTK tadi sudah, Same masih belum menarik sekarang pergerakannya. Nah untuk saham Lipo ini masih cenderung turun ya, kecuali LPPF teman-teman, kemarin ada hammer dan dilanjutkan kenaikannya. Koreksi kemarin untuk LPPF itu adalah sampai di 50 retracement. Koreksi yang wajar ya, sampai 50 retracement. Closingnya di 38 retracement, which is itu bagus, syaratnya masih bagus. Dan hari ini candlenya kemarin, hammernya yang sebenarnya udah merupakan sinyal yang bagus, itu dijawab dengan candle Marubozu hijau, yang artinya ini oke sekali pembalikannya. LPCK ini dalam kenaikannya ini kan dalam penurunan ini. Ketika market turun sebenarnya dia malah naik ya teman-teman. Lewatin 23, 38, 50, 61. Namun demikian hari ini ketemu resistan 61. Oh ya, ketemu resistan 61. Supportnya masih di 50 retracement 1250. Lainnya sih saya skip aja. Untuk saham ayam nggak ada yang menarik ya teman-teman, nggak ada yang menarik. Saham farmasi itu secara umum nggak ada yang menarik ya. Ini KF, AGI masih turun ya, AGI sampai target di 1840, masih Marubozu hitam. Jadi hati-hati, kekuatan turunnya masih dalam ya hari ini ARB.
Tapi menarik ini. Kita lihat dulu sampai seberapa ya. Enough, gitu-gitu aja ya. Ini saham-saham farmasi. Nah, ini Mika. Hari ini Mika yang sedikit ada upside banyak sebenarnya. Dia koreksinya sampai 50 retracement. Jadi teman-teman memang untuk beberapa saham bisa dipakai untuk trading ya teman-teman. Seperti saham-saham seperti ini, tradingnya cukup bisa menggunakan Fibonacci. Jadi dalam tren kenaikannya dia terkoreksinya sampai koreksi wajar atau koreksi umumnya orang antri di 50 retracement, kemudian naik seperti. Nah, ini resistan-resistannya ini secara jelas terlihat di Fibonacci. Artinya sebenarnya memang teman-teman menggunakan Fibonacci aja cukup untuk trading. Kalau yang lainnya masih pada mencari support, masih berada di support seperti itu, ya. Ya, sementara itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jadi karena kebanyakan hari ini pergerakan dari candlestick ini adalah mirip-mirip dengan pergerakan IHSG, di mana naik hanya untuk nutup gap, naik ketemu resistan, maka saran saya adalah untuk berhati-hati dulu untuk saat ini teman-teman ya. Begitu aja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, lupa. Simpulan saya untuk beberapa saham yang bagus secara pergerakan hari ini adalah BCA, United Tractor, saham-saham sawit. Untuk detailnya silakan teman-teman klik di times code untuk sawit. Saham coal juga banyak yang menarik walaupun ketemu resistan, terutama Adaro, PTBA dan Indo Tambang Raya. Saham telekomunikasi yang menarik adalah Excel, TBIG dan TOWR. Saham lainnya adalah BRPT dan saham-saham properti. Oke, saham semen saya belum bahas ya teman-teman. Saham semen, ya ini ada rebound ya teman-teman. Saham semen, sebentar saya bukakan saham semen dulu. Nih ada rebound juga untuk Indo Tambang Raya. Saham GR juga, namun demikian ketemu resistan ya. Secara umum saham-saham semen banyak yang rebound, namun demikian ketemu resistan. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga video saya ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman.